Shalom. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena anugerah, kasih dan pemeliharaannya, sehingga kita dapat diperjumpakan di dalam renungan harian Kalimbuang Boba, Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya. Kita dapat diperjumpakan di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-58. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh-Nya yang kudus. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, baharuilah hati pikiran kami pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, kami boleh disegarkan dan dikuatkan. Dan Tuhan sendiri memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami hamba-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari dalam 1 Raja-Raja 8 ayatnya ke-57 sampai ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan berbunyi, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Amin. Itu dua ayat yang kita baca dan dengarkan pada saat ini dari 1 Raja-Raja 8 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-58. Dari kedua ayat ini diberi sebuah tema, hidup taat kepada perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika seseorang ingin berhasil, haruslah ia memiliki ketaatan. Kalau hidup saudara tidak teratur, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan orang lain. Jika saudara gagal, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan. Taat melakukan perintah Tuhan. Taat di dalam ketetapannya dan peraturannya yang telah disampaikan kepada nenek moyang kita. Ketaatan yang kita lakukan mendatangkan berkat dan pujian. Maka timbul sebuah pertanyaan kepada saya dan kepada saudara sekalian. Sudahkah kita mentaati perintah Tuhan? Mari masing-masing menjawabnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang Kristen apabila berdoa minta berkat, mereka ingin berhasil. Apa yang mereka cita-citakan mau berhasil dengan cepat. Padahal sebenarnya ada syarat yang harus kita perhatikan jikalau saudara ingin berhasil, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada perintah Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini dapat dilihat orang yang hidupnya taat kepada Tuhan, hasil pekerjaannya pasti maksimal. Sebab ia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Pekerjaannya pasti diberkati Tuhan. Karena mereka mengangkat pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan. Bukan asal bekerja. Beda dengan orang yang hidupnya tidak teratur, saudara-saudara. Hasilnya pun juga biasa saja. Saudara-saudara, harus kita pahami dan kita mengerti bahwa walaupun seseorang IQ-nya seseorang itu rendah, jika hidupnya bergantung kepada Tuhan, jika hidupnya itu takut kepada Tuhan, ia pun juga berhasil. Sebab ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memberikan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, kehidupan kita sebaiknya hidup terpaut dengan Tuhan. Kita hidup intim dengan Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, dibuatnya berhasil. Banyak contoh-contoh yang dapat kita lihat, atau banyak contoh-contoh yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Seperti misalnya, bagaimana Nabi Nuh. Allah berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera dan membawa serta istrinya dan ketiga anaknya beserta anak mantu mereka, dan diminta untuk semua jenis hewan binatang beserta burung-burung sepasang, masing-masing sepasang, untuk dibawa ke bahtera itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena ketaatan Nabi Nuh kepada Tuhan, dia tidak pernah menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Nuh diselamatkan oleh air bah. Hanya Nabi Nuh saja beserta dengan anak istrinya dan seluruh yang ada di dalam bahtera yang selamat. Begitu juga Abraham, saudara-saudara, kita tahu. Abraham diuji juga ketaatannya oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya yang tinggal, anak tunggalnya, menjadi korban bakaran. Anak yang mereka sangat kasihi di dalam kehidupan mereka. Abraham menuruti apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain tentang ketaatan kepada Tuhan yang diceritakan di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita hidup taat kepada Tuhan. Karena itulah salah satu bukti kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan marilah juga bergaul karib dengan Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan berarti kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita, apa yang firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita lakukan. Memang saudara-saudara tidak mudah untuk melakukan semuanya itu. Tetapi jikalau kita memberi diri untuk Roh Kudus bekerja, kita memberi diri untuk Tuhan mau merubah hidup kita, maka semuanya itu dapat kita lakukan. Ketaatan yang dilakukan akan selalu
dibarengi dengan berkat. Ketaatan yang kita lakukan selalu dibarengi dengan berkat. Marilah kita memaknai pesan firman Tuhan ini di dalam menjalankan kehidupan kita di dalam dunia ini. Karena firman-Nya selalu memberikan petunjuk di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memperdengarkan firman-Nya kepada kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan kepadamu pada saat ini. Karena Engkau telah memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami ini manusia yang penuh dengan dosa, kelemahan dan keterbatasan. Kami mohon Tuhan Engkau hadir dan berkuasa di dalam kehidupan kami, menuntun dan mengarahkan hidup kami, agar kami boleh hidup di dalam ketaatan dengan takut akan Tuhan. Agar melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Bapa di surga, begitu juga ya Tuhan Allah umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Berkati mereka semua dalam kehidupannya sehari-hari, bersama dengan keluarganya, pun juga ya Tuhan dalam segala aktivitas mereka. Engkau pun juga hadir di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa akan hari-hari hidup kami ke depan. Mari Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan Allah berperan di dalam kehidupan kami. Janganlah kiranya membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasailah hidup kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Senantiasa kami datang berdoa dan berseru kepada Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur doa kami kepada Bapa di surga. Amin. Kami ucapkan salam sehat kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada.